Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun, bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Saya sangat transparan dan jadi tidak hanya omon, kerjanya omon saja, nggak bisa. Terima kasih. Mudah-mudahan saya didudukkan di tengah, memang agak mendinginkan dua kawan saya kiri kanan. Halo Gen FOMO, saya lagi nih, Safar Nurhan, masih di Kelakar Safar. Polos, kosong, dan tetap tidak berbobot. Seperti biasalah, sebuah tayangan yang membahas isu-isu terkini dari berbagai angle menarik, unik, dan semoga penting. Tapi ingat, di sini dilarang baper. Gen FOMO, gimana perasaan kamu setelah nonton debat Capres ketiga? Jadi makin tahu harus pilih siapa, atau malah makin tahu harus nggak pilih siapa? Di debat kemarin, jadi makin kelihatan siapa capres yang cuma omon, siapa yang gemosian, dan siapa yang benar-benar punya gagasan. Tema debat kemarin adalah pertahanan, keamanan, geopolitik, dan hubungan internasional. Lucunya, yang dianggap si paling pertahanan, malah mau di pertahanannya acak-acakan. Kok bisa gitu ya? Yuk kita gibahin. Pertama, kita mulai dari paslon nomor 1, Anies Baswedan. Anies pakai strategi yang sama dengan debat pertama, yaitu menyerang Prabowo. Bedanya, kali ini serangan untuk Prabowo langsung diluncurkan sejak sesi pertama. Salah satu yang paling keras adalah soal tudingan Anies bahwa Bowo memiliki 340.000 hektar tanah. Sedangkan katanya setengah dari prajurit TNI kita bahkan nggak punya rumah dinas. Aduh, Prof. Anies. Kok gitu sih mainnya? Mode gemonya Pak Bowo langsung switch kan jadi gemosian. Sampai-sampai Pak Bowo menyela Pak Anies yang sedang menjawab pertanyaan dari moderator. Masukin, editor nih, masukin deh. Suruh masukin. Melanjutkan. Pak Prabowo, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Pada tahu nggak sih, besoknya aksi Pak Anies ini langsung direspon oleh yang terhormat Presiden Joko Widodo. Katanya debat kemarin itu terlalu menyerang personal dan nggak mendidik. Waduh, Pak Jokowi ini presiden atau jubir TKN sih? Padahal serangan Pak Anies soal kepemilikan tanah 340.000 hektar Pak Bowo itu kan terinspirasi dari Pak Presiden sendiri. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. sebesar 220.000 hektar. Juga di Aceh Tengah 120.000 hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa
bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Kemudian saya juga minta izin, tadi disinggung tentang tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat, itu benar. Secara substantif, sebenarnya Pak Anies punya ide dan gagasan yang bagus. Abah Nasional ini ingin menjadikan kuliner, kebudayaan, kesenian, dan pendidikan sebagai media diplomasi Indonesia di kancah internasional. Keren sih Pak, tapi itu semua ketutup dengan perseteruan antara Bapak dan Pak Bowo di panggung debat. Pelan-pelan Pak sopir, orang tua loh itu. Selanjutnya, sang capres gemoy, sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selama debat berlangsung, emosi Pak Bowo memuncak sampai ke ubun-ubun. Karena diserang tanpa henti sama Anies dengan fakta dan data. Sampai-sampai beliau berusaha cari pertolongan ke Ganjar. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Maka pemimpin tertinggi harus berani mengambil keputusan itu. Sehingga tumpang tindih yang selama ini selalu saja menjadi perdebatan yang tidak ada hentinya, maka diselesaikan di meja presiden. Baik ya, sekali lagi saya harus mengatakan, saya kok banyak sependapat dengan Pak Ganjar. Kalau kita bicara pada industri pertahanan kita, mesti kita kuatkan industri dalam negeri. Jadi mohon maaf kaitan dengan hutang, no utang, no usang. Saya nggak mengerti. Sayangnya, di segmen akhir, Ganjar justru nyerang Bowo. Jar, kukira hubungan kita istimewa. Pak Bowo sebenarnya berusaha menunjukkan bahwa Kementerian Pertahanan di bawah komandonya meraih keberhasilan. Tapi mana buktinya Pak? Saking marahnya beliau ke Anies, sampai-sampai nggak mau salaman setelah debat. Terakhir, tim Bowo malah ngelaporin Anies ke Bawaslu atas tuduhan fitnah. Katanya patriot. Kok baperan sih? Pasca debat, pendukung dan bajer Bowo sibuk nyelamatin beliau. Kayak debat pertama tuh. Kali ini, framing yang dibangun di medsos adalah rasa kasihan terhadap Pak Bowo yang dikeroyok di panggung debat. Sampai-sampai ada yang ngepost video nangis. Lihat Bowo kemarin di panggung. Oh kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Papa gopo, kasihan deh lo. Jujur Li, awalnya saya juga kasihan sih. Tapi pas ingat isi rekening saya yang nggak nyampe seujung kuku kekayaannya Prabowo yang 2 triliun rupiah itu, saya malah lebih kasihan ke diri saya sendiri. Kincana, teng neng 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 neng. Terakhir, Komandan Penguin, Ganjar Pranowo. Gimiknya asoy. Doi pakai jaket bomber bernuansa militer ala Tom Cruise di Top Gun. Dan sepatu keren buatan lokal. Nggak cuma gimiknya doang yang asoy. Performa Pak Ganjar juga keren abis. MVP nih bos. Senggol dong. Ini semua kayaknya berkat doa dan dukungan pasukan Penguin. Hal itu
sejalan dengan hasil survei Litbang Kompas. Konsep dan gagasan Ganjar mantap dan jelas, terutama karena dia nggak jadi target peperangan Wowo dan Abah. Posisi Ganjar aja di tengah, sengaja kali ya, biar bisa ngelerai kalau Abah dan Wowo sampai gontok-gontokan. Gimana nggak keren? Ganjar ngide soal anggaran pertahanan yang harus 1-2% dari PDB. Rencana kesepakatan sementara untuk Laut Cina Selatan. Terus penambahan alutsista melalui industri dalam negeri. Dan lainnya yang semua itu dibungkus dalam program pertahanan Sakti 5.0. Tapi Ganjar di situ nggak cuma jadi penonton. Serangan ulti beliau keluarkan dengan memaparkan data-data yang menohok dan membuat Pak Bowo nggak bisa jawab. Alasan Pak Bowo sih waktunya terlalu singkat dan ngajak ketemu di luar. Tapi waktu diundang ke forum-forum diskusi capres yang waktunya lebih panjang, Bowo kok malah jarang datang ya? Ganjar. Kenapa Bowo diserang juga sih? Padahal beliau kan udah berusaha membuat aliansi sampai mengklaim buku bacaan beliau sama dengan Ganjar. Kasih paham Pak, sebenarnya buku apa yang Bapak baca? Gen FOMO, gimana pandangan kalian setelah debat ketiga kemarin? Sudah makin yakin kan 14 Februari nanti nggak pilih siapa? Yang penting asal bukan